Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim, ya razaqu ya karim, iftah alina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kitabus shalah babul mawaqit. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zarati syamsu wa kana dhillu rajuli qatulihi ma lam yahdur waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisbil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Rawahu Muslim wa lahu min hadithi Buraidah fil asri wa syamsu bayda'a naqiyah wa min hadith Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Kitabus shalah, bab tentang waktu-waktu. Sebelum masuk bab salat ini, sedikit saya ingin menyampaikan tentang ketinggalan kemarin bab haid dan nifas, ya. Penting untuk disampaikan, mungkin ada ibu-ibu yang masih belum tahu tentang hukum mengqadha salat dan puasa bagi perempuan haid dan nifas. Ya, bagi perempuan haid, Ibu Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'i siyam wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami kaum wanita diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha salat. Jadi kalau ibu-ibu bulan Ramadan belum puasa, karena puasa wajib itu kan cuman puasa wajib itu berapa Pak yang ada? Puasa wajib itu puasa Ramadan. Satu, yang kedua puasa qadha Ramadan, yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa kafarah, bayar kafarah. Apakah kafarah qatal, membunuh, apakah kafarah karena zihar, menyambungkan istri dengan ibu sendiri, atau kafarah sumpah, atau kafarah itu haji dan umrah. Karena bayar kafarah itu wajib. Dan yang kelima, puasa karena disuruh oleh pemimpin. Puasa 3 hari karena diperintahkan oleh pemimpin untuk sholat istisqa. Itu 5 macam puasa wajib. Nah, kalau ibu-ibu haidnya datang ketika puasa Ramadan, ya, maka ibu-ibu harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama haid tadi. Ya, orang haid kan haram berpuasa, tak boleh berpuasa. Maka dia mengqadha puasanya ketika dia haid. Ya, itu mudah, mengqadha puasa mudah. Tapi ibu-ibu yang tanggung-tanggung, datang haidnya menjelang maghrib, maka hari itu enggak dihitung. Hari itu batal puasanya. Wajib mengqadha di hari lainnya. Ya, walaupun 5 menit sebelum maghrib, maka hari itu sudah batal puasanya. Pak, ya. Atau ibu-ibu haidnya datang sebelum subuh, haidnya bersihnya daripada haid waktu subuh. Sebelum subuh lah bersih, sebelum subuh sudah bersih, cuma belum mandi tapi sudah bersih.
maka pada hari itu wajib ibu puasa. Wajib ibu puasa. Walaupun belum mandi karena syarat untuk berpuasa tidak syarat suci, ya. Nah, suci dari junub, ya. Dia bersih dari haid, kemudian mandinya setelah subuh atau setelah subuh mandi, sholat subuh dan puasa, berniat puasa. Wajib niatnya pada malam hari, Pak, ya. Kalau mengqadha puasa mudah, ya. Yang agak susah ini ada sedikit lain nih, mengqadha salat. Ibu-ibu kalau haid pada enggak salatnya? Saya tanya nih, ibu-ibu kalau haid qadha enggak salatnya? Nah, enggak semua salat. Ada salat yang perlu diqadha. Ya. Misalnya ibu datang haid jam 1 siang. Keluar haid. Zuhur jam berapa? 12. Ada satu jam kan? Antara jam 12 ke jam 1, ibu belum sholat zuhur. Ketika mau sholat zuhur ke WC, tengok ada darah haid. Maka ibu haid. Maka ibu tidak boleh sholat. Tetapi ketika ibu bersih, wajib mengqadha sholat zuhur itu. Wajib mengqadha sholat zuhur itu. Karena ibu mendapati waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat. 1 jam itu cukup untuk bersuci dan sholat. Tapi ibu enggak sholat, maka wajib mengqadha sholat zuhur itu ketika bersih. Ya. Ibu-ibu sholat asar. Ya, ibu keluar haid jam 4 sore. Waktu asar masuk kapan? 3:30. Waktu asar masuk 3:30. Setengah jam itu cukup untuk bersih dan sholat. Tapi ibu-ibu enggak sholat sampai keluar darah haid, maka ibu-ibu tidak sholat asar kan, karena sudah keluar darah haid. Tetapi ketika ibu bersih, wajib mengqadha sholat asar itu. Ya, wajib mengqadha sholat asar itu. Begitu dengan maghrib, dengan isya, dengan subuh. Paham insyaallah? Jadi jangan kita lalai, ya. Kalau kita haid, kita wajib mengqadha sholat kita yang kita tinggalkan ketika kita datang haid itu. Maka ini sering ibu lupa, ya. Wajib mengqadhanya. Kalau belum dilaksanakan. Tapi kalau datang haidnya jam 10 pagi, maka ibu-ibu tidak perlu mengqadha apapun sholat. Kenapa? Datang haid di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat, sebelum sholat zuhur. Keluar darah haid sebelum sholat zuhur, maka tidak perlu mengqadha sholat apapun. Tapi kalau setelah masuk waktu, ibu belum sholat itu, maka ketika bersih wajib mengqadha sholat itu. Nah, itu peristiwa datang haid. Sekarang bersih dari haid. Ibu-ibu bersih dari haid. Kalau ibu bersih dari haid waktu zuhur, jam 2, ibu cek bersih. Maka ibu wajib mandi, wajib sholat zuhur. Ya, paham itu ya? Mudah kan? Bersih pada waktunya, wajib sholat pada waktunya. Tetapi kalau bersih pada waktu asar, atau bersih pada waktu isya, sholat zuhur dan asar boleh jamak takhir, sholat maghrib dan isya boleh jamak takhir. Maka kalau ibu-ibu bersih di waktu asar, ibu wajib sholat asar waktu itu dan wajib menjamak zuhur. Wajib untuk mengumpulkan sholat zuhur ke asar. Wajib itu. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Kalau ibu bersih pada waktu isya, ibu wajib sholat isya hari itu dan wajib sholat maghrib hari itu juga. Wajib menjamak maghrib ke isya. Itu mungkin ada sebagian perempuan yang belum mengetahui itu, hukum itu. Paham nggak, Pak? Ya, sholat yang bisa dijamak takhir itu kalau bersih
waktu bersihnya pada waktu pada waktu takhir, pada waktu asar atau waktu isya, maka wajib mengqadha salat sebelum itu. Pada waktu asar maka wajib salat asar dan salat zuhur. Pada waktu maghrib, waktu isya wajib salat isya dan salat maghrib. Kalau waktu zuhur cukup salat zuhur saja, karena asar akan datang waktunya nanti. Paham ya? Itu tiga mazhab, Hambali, Syafi'i, dan Maliki mengatakan itu. Kalau bersih pada waktu yang bisa dijamak, maka sholatnya di jamak akhir. Nah, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah mengatakan tidak perlu menjamak akhir. Atau asar bersihnya cukup sholat asar saja. Cukup sholat asar saja, tidak perlu sholat zuhur. Waktu isya bersihnya cukup sholat isya saja, tak perlu sholat maghrib. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi tiga mazhab lain mengatakan wajib di jamak akhir. Masya Allah Bu ya. Insya Allah itu tentang mengqadha sholat. Jangan lupa lagi kita. Nah, waktu menjelang subuh bersih. Kita bersih waktu tahajud jam 4. Bangun, tengok lah bersih. Maka wajib setelah mandi apa? Wajib sholat isya dan sholat maghrib. Wajib sholat isya dan sholat maghrib. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. InsyaAllah. Sekarang babul mawaqit. Bab tentang waktu-waktu sholat. InsyaAllah. Sekarang sudah ada jam Pak ya. Tak perlu lagi waktu-waktu yang matahari ini. Tapi untuk ilmu kita, dan kalau seandainya kita terdampar di satu tempat yang enggak ada jamnya, yang enggak ada jam, enggak ada HP ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir, masuk waktu zuhur apabila telah tergelincir matahari, sampai bayangan seseorang sama panjangnya dengan orangnya. Bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda tadi. Ya, ini benda, ini bayangannya sama. Itu berakhir waktu zuhur. Selama belum masuk waktu asar. Ya. Waktu zuhur berawal dari tergelincir matahari, zawal, tergelincir matahari. Istiwa, apa istiwa? Waktu matahari tegak, matahari tepat di atas kepala kita, sehingga kalau kita berdiri tak ada bayangan, tepat. Itu istiwa. Waktu zawal geser dikit, sehingga matahari digeser dikit, sehingga kita ada bayangan dikit. Ketika ada bayangan satu benda, maka masuk waktu zuhur. Itu antara waktu istiwa waktu zuhur sekitar 5 menit, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Antara waktu istiwa, larangan sholat. Istiwa itu larangan sholat, dilarang kita sholat, haram hukumnya sholat. Menjelang zuhur 5 menit atau 10 menit menjelang azan zuhur, jangan sholat. Jangan sholat, itu waktu diharamkan untuk sholat. Waktu istiwa namanya. Nah, setelah tergelincir baru masuk waktu zuhur. Sampai kapan zuhur? Sampai bayangan satu benda sama panjangnya dengan bendanya. Nah, setelah itu baru masuk waktu asar. Setelah bayangan satu benda lebih sedikit dari bendanya, lebih sedikit saja. Misalnya benda 1 meter, bayangan 1 meter 2 cm, lebih sedikit, maka masuk waktu asar. Waktu asri malam tasfarra syamsu. Waktu asar sampai matahari belum menguning. Nah, antara zuhur dan asar tidak ada waktu yang kosong. Tidak ada waktu yang kosong dari waktu sholat. Maknanya apa? Zuhur habis langsung masuk asar. Bukan antara subuh dengan zuhur. Antara subuh dan zuhur kan ada waktu yang kosong. Waktu yang kosong untuk sholat wajib maksudnya.
Tapi zuhur asar bersambung. Zuhur habis langsung masuk waktu asar. Itu menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Tetapi mazhab Hanafi lain waktu sholatnya. Waktu zuhur masuknya sama waktu zawal. Waktu matahari tergelincir dikit. Tapi berakhir tuh zuhur lamun ya. Zuhur kan berakhir ketika satu benda, bayang satu benda 2 kali lipat dari bendanya. Ketika bayangan satu benda 2 kali lipat dari bendanya. Kalau bendanya tiangnya 1 meter, maka bayang-bayangnya jadi 2 meter baru masuk asar. Baru masuk waktu asar. Jadi itu bedanya antara Hanafi dengan Syafi'i. Ya, Syafi'i waktu asar masuk ketika bayang satu benda sama dengan panjang bendanya. Waktu Hanafi waktu asar masuk ketika bayang satu benda 2 kali lipat dari bendanya. Maka waktu asar Hanafi lebih akhir. Kami di Pakistan, kalau di Pakistan Hanafi itu biasanya sudah asar, biasanya di Indonesia sudah asar, Syafi'i sudah asar 45 menit biasanya. Jaraknya antara bayangan satu benda satu kali lipat dengan bendanya, sama dengan bendanya, dengan 2 kali lipat itu kurang lebih 40 menit. 45 menit. Jadi kita sholat asar jam 3:30, orang Hanafi bisa sholat asarnya jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Masya Allah. Itu waktu asar. Malam tasfarra syamsu, sampai matahari belum menguning. Nah, menurut jumhur ulama, ya, waktu asar dan waktu maghrib sama, tak ada pembatas. Habis waktu asar langsung waktu maghrib masuk. Ya, habis waktu asar langsung waktu maghrib masuk. Kapan itu? Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Tapi untuk sebagian ulama, dari waktu asar ke maghrib ada waktu yang kosong. Waktu yang kosong itu waktu isfiror, namanya waktu menguning matahari. Matahari dah menguning, matahari enggak panas lagi, telah menguning dia. Maka itu waktu haram sholat, waktu haram untuk sholat. Tetapi menurut pendapat jumhur ulama, waktu asar berakhir sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Ya. Nah, ketika tenggelam matahari langsung masuk waktu maghrib. Waktu maghrib masuk ketika tenggelam matahari sampai waktu maghribi malam jadi syafaq, sampai syafaq. Apa syafaq? Mega merah terbenam. Apa mega merah nih? Tahu Pak ya mega merah? Mega merah terbenam. Mungkin kita selama kita hidup kita nggak tahu mega merah enggak. Dengar nama, cuman nggak tahu mega merah apa. Matahari itu kalau matahari terbit dia, timbul cahaya, sudah hampir tenggelam dia, cahayanya mudar, menguning. Tenggelam, maka cahayanya habis, tapi tinggal bayangan merah, tinggal masih ada, kita masih bisa melihat, masih nampak gitu, tapi tinggal kemerah-merahan. Waktu maghrib, dari tenggelam matahari sampai tenggelam syafaq merah di ufuk. Nah, itu menurut jumhur ulama. Tapi mazhab Hanafi nilai sendiri. Mazhab Hanafi mengatakan waktu maghrib panjang, waktunya dari tenggelam matahari sampai tenggelam syafaq putih. Ya, dari tenggelam matahari berakhir di tenggelamnya syafaq putih. Jadi matahari tenggelam dia diiringi dengan syafaq merah dulu. Syafaq merah habis, terakhir syafaq putih. Syafaq putih. Ada putih-putih di ufuk tadi nampak masih, maka masih berlaku waktu maghrib. Sampai tenggelam syafaq putih, maka waktu maghrib habis. Itu dalam mazhab Hanafi. Maka dalam mazhab Hanafi maghribnya, isyanya panjang. Isyanya
lambat masuknya. Kalau kita jam setengah 8 sudah masuk Isya, dia bisa jam 8. Bisa jam 8 masuknya. Jadi kalau di tempat-tempat Hanafi ya. Khair Pak ya. Kemudian waktu maghrib, waktu Isya tak ada waktu yang jeda. Habis waktu maghrib langsung waktu Isya masuk. Kapan Isya masuk? Dari tenggelam syafaq merah. Dari tenggelam syafaq merah sampai malam waktu salatil Isya ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam. Nah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan waktu Isya sampai pertengahan malam. Akhirnya apa maknanya? Antara Isya dengan subuh ada waktu jeda. Waktu jeda. Isya sudah masuk, Isya sudah keluar, tapi sebelum masuk. Sebelum masuk. Isya sudah habis waktunya, tapi subuh belum masuk waktunya. Itu pertengahan malam akhir. Pertengahan malam akhir. Tapi menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya dan Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, empat mazhab lain. Empat mazhab Hambali, Maliki, Hanafi dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan waktu Isya mumtaddun, terpanjang waktunya, panjang sampai datangnya waktu subuh. Ya, maka kita Isya panjang waktunya. Jam 2 malam masih terbangun, belum sholat Isya, masih boleh sholat Isya. Jam 4 boleh sholat Isya. Masih boleh sholat Isya sebelum waktu subuh. Sebelum azan subuh masih boleh sholat Isya. Nah, ya. Tapi satu kaul Isya itu berakhir pada pertengahan malam. Dan waktu subuh kapan masuknya? Masuk waktu subuh dari terbitnya fajar shadiq, malam terbenam syams, sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Nah, tiga ada hadisnya. Fajar itu ada 2. Jadi itu Pak ya, waktu zuhur dari zawal terbit matahari sampai bayang satu benda sama dengan bendanya. Waktu asar masuk dari bayang satu benda sama dengan bendanya lebih sedikit sampai tenggelam matahari. Waktu maghrib masuk dari tenggelam matahari sampai tenggelam mega merah, syafaq merah. Waktu maghrib masuk dan sampai tenggelam mega merah. Waktu Isya masuk dari tenggelam mega merah, dari tenggelam syafaq merah sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar itu yang dalam mazhab Syafi'i sekarang dipakai sampai terbitnya fajar. Waktu subuh masuk dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila ralihi fi aqsal madinah wa shamsu hayyah wa kana yastahibbu ay yu'akhkhira al-isya wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadits ba'daha wa kana yanfatilu min salatil qada hina yalifu ar-rajul jalisahu wa kana yakrahu bi sittin ila al-mi'ah muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum ijtama'u ala ajal wa idza ra'ahum abta'u akhar wa subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas wa li Muslim min hadits Abi Musa fa aqama al-fajr hina inshaqqa al-fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Dari Barzah Rasulullah SAW salat asar. Rasulullah SAW salat asar. Setelah salat asar, kami pergi ke rumahnya, ke kemahnya. Ya, salat kami pulang ke kemahnya setelah salat asar bersama Nabi. Sedang di Aqsal Madinah, di ujung Madinah. Artinya apa? Antara masjid dengan rumah orang itu jauh sekali. Jauh sekali. Setelah salat asar bersama Nabi di masjid, seorang pergi ke kampungnya.
di Aqsal, di ujung kota Madinah. Tetapi matahari masih tegak, matahari masih nampak, cahayanya masih jelas, artinya masih putih. Ya, artinya apa? Sholat asar Nabi cepat. Ya, Nabi cepat sholat asarnya. Artinya bukan cepat gerakannya, cuman waktunya cepat. Waktu asar masuk, langsung sholat asar. Tidak ditunggu-tunggu. Nah, kalau mazhab Hanafi, waktu asar sudah akhir. Bayangan benda-benda saat 2 kali lipat dengan dari bendanya. Maka itu kalau di sana tuh, kalau sholat asar, kalau antara sholat asar dengan maghrib begitu dekat. Antara sholat asar dengan maghrib begitu dekat. Paling jaraknya 40 menit. 45 menit. Jadi sholat asar, zikir-zikir dikit, tahu maghrib. Tahu maghrib, insyaallah. Itu cepat itu. 45 menit jaraknya. Apalagi kalau musim dingin. Kalau musim dingin kan siang pendek, malam panjang. Musim dingin siang pendek, malam panjang. Nah, itu cepat betul salat maghrib ke asarnya. Ya. Tapi zuhur ke asarnya panjang betul. Zuhur ke asar panjang, asar ke maghrib pendek. Tapi dalam mazhab Syafi'i sama, zuhur ke asar ke maghrib hampir sama. 3 jam 3 jam. Zuhur ke asar 3 jam, asar ke maghrib 3 jam juga. Nah, itu Pak ya. Itu berbeda kita dengan Hanafi. Dan Nabi suka untuk mengakhirkan sholat Isya. Suka untuk mengakhirkan sholat Isya. Dan Nabi memakruhkan, tidak suka tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Ya. Pertama, Nabi suka mengakhirkan sholat Isya. Yang kedua, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Antara maghrib Isya, makruh tidur. Makruh hukumnya tidur antara maghrib dan Isya. Makruh tidur sebelum Isya. Nabi tidak suka tidur sebelum Isya. Dan Nabi tidak suka berbicara setelah Isya. Nah, kalau kita emang itulah jam-jam kita ngomong-ngomong kawan kita, gapsop kan. Setelah sholat Isya, Nabi tidak suka, makruh hukumnya berbicara tentang perkara dunia, setelah Isya. Maka sunnah diakhirkan, Isya'nya diakhirkan, ayo sholat Isya, sholat sunnah, sholat witir dan amalan, langsung tidur. Langsung tidur. Kenapa? Tidur sebelum Isya makruh, berbicara setelah Isya makruh. Insyaallah. Jadi bagaimana Pak? Di Indonesia nih ya, kebanyakan masjid-masjid tepat waktu. Masjid tepat waktu. Waktu Isya masuk, azan langsung, kemudian qomat. 10 menit, 15 menit qomat. Cepat. Sehingga kita belum ada hajat untuk tidur, belum mau untuk tidur. Ya, waktu masih panjang, belum jam 10 belum lagi. Nah, jadi Nabi suka. Memang waktu Isya masuknya awal waktu, ya masuk Isya ketika tenggelam syafaq merah. Itu masuknya. Tapi sholat Isyanya tadi afdalnya dikerjakan di akhir waktu, di akhir-akhir. Akhirnya apa artinya? Bukan akhir waktu dekat subuh, bukan. Diakhirkan, tidak di awal waktu. Kalau masuk jam 7:30, sholat Isyanya sekitar jam 9. Sehingga setelah Isya orang tak ada hajat lagi untuk yang lain, tidurlah. Nah, itu di Indonesia payah, ya. Mengakhirkan Isya itu payah. Bahkan kalau Isya akhir ribut orang-orang masjid. Ya, ada pengajian, ustaz ceramah. Panjang ceramah, azan orang. Azan. Masya Allah, dia nggak tahu ilmunya. Isya itu sunnah diakhirkan. Dengan cara apa? Dengan cara ya, apakah dengan azan, apakah dengan taklim, apakah dengan ceramah, apakah dengan muzakarah. Intinya sholat Isya diakhirkan
setelah sholat Isya orang-orang pada sibuk-sibuk tidur semua. Nah, itu Pak ya. Jadi ada waktu masuk waktu sholat, ada waktu afdolnya sholat. Waktu afdolnya sholat, yang ingat nih ya, waktu afdolnya sholat Isya apa? Diakhirkan. Agak diakhirkan dari waktunya. Waktunya 7:30 masuk, maka waktu afdolnya sekitar jam 9-an. Itu Pak, untuk afdolnya. Dan Nabi SAW, wa kana yanfatilu min salatil qada hina ya'rifu rajul jalisau. Nabi salat subuh ya. Nabi selesai salat subuh. Yanfatil selesai berpaling dari salat subuh ketika seorang mengetahui kawannya. Seorang mengetahui kawan sebelahnya. Jadi di Masjid Nabawi enggak ada lampu. Enggak ada lampu. Nabi dan para sahabat sholat Isya dan sholat subuh dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Sehingga orang itu nggak tahu siapa di sebelahnya. Siapa kanan kirinya, nggak tahu. Saking gelapnya tuh. Saking gelapnya. Isya dan subuh, dua waktu ini sholat gelap namanya, sholat kegelapan. Nabi sholat subuh, setelah salam, orang mulai tahu siapa sampingnya. Kenapa? Karena Nabi sholat subuh panjang-panjang. Membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Masya Allah. Nabi sholat subuh dalam kegelap, dalam tabir awal dalam kegelapan, tapi setelah salam dalam terang. Karena Nabi sholat subuh 60 sampai 100 ayat. Insya Allah Pak ya. Kita amalkan itu kali seumur hidup kita. Nah, sholat subuh panjang biasanya. Kalau kami di Pakistan biasa panjang ya. Ya. Pakistan panjang sholat subuhnya. Surah Waqiah satu sholat. Surah Waqiah dibuat satu sholat. Rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Surah Waqiah, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Qamar, Al-Hadid. Itu panjang ya. Dua lembar itu satu rakaat. Bahkan pernah sholat subuh Surah Ar-Rum, juz 21. Yang 3 lembar setengah. Nah, itu dibaca satu surat dalam sholat. Satu surat itu dalam satu sholat. Masya Allah. Masya Allah Pak. Kita kalau mau panjang-panjang sholat di pondok kami panjang-panjang sholatnya. Sholat subuh satu rakaat satu lembar. Di pondok sudah lama mulainya panjang sholatnya. Jadi sholat yang paling panjang itu agak menyimpang. Sholat yang paling panjang sholat subuh, sholat paling panjang. Kemudian sholat Isya, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib. Sholat yang paling pendek itu Nabi buat sholat maghrib. Tapi hari ini kita di Indonesia paling panjang loh itu. Dipantau paling panjang imamnya. Sholat maghrib itu sholat kisar mufassal. Surat pendek-pendeknya. Qul huwallahu ahad, qul huwal kafirun. Ini baca amma yatasaalun sholat maghrib. Masya Allah. Ya sholat maghrib itu sholat yang paling pendek. Dan dalam sholat itu yang terpanjang sholat subuh. Kemudian sholat Isya. Kemudian sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Ya itu kalau berjamaah. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, kadang-kadang Nabi mendahulukan Isya, kadang-kadang Nabi mengakhirkan Isya. Nah, terkadang akhirkan Isya itu enggak setiap saat. Terkadang Nabi mendahulukan Isya, terkadang Nabi mengakhirkan Isya. Lihat keadaan. Kalau Nabi lihat orang-orang berkumpul sudah berkumpul semua, maka Nabi sholat Isya. Nabi dahulukan Isya. Kalau Nabi lihat orang-orang belum berkumpul semua, jemaah belum kumpul semua, maka Nabi mengakhirkan Isya. Nah, di absen dulu. Orang kampung itu kalau belum hadir semua, tunggu sampai hadir semua baru sholat Isya. Itu biasa Nabi. Kalau orang-orang kumpul semua, maka Nabi dahulukan Isya. Kalau orang masih belum berkumpul, masih bubar, masih ada
yang di luar, maka Nabi akhirnya sholat Isya. Jadi sholat berjamaah ini semenjak pertama kali diwajibkan sholat ini, Nabi mencontohkan berjamaah. Tidak ada sejarah Nabi dan para sahabat sholat sendirian, enggak ada. Sholat Nabi dan sahabat sendirian tidak ada. Ini pentingnya berjamaah. Pentingnya berjamaah. Tapi kita ni sangat jauh dari zaman Nabi, kita menganggap pentingnya sholat tapi tak penting jamaah. Pentingnya sholat tapi tak penting berjamaah. Penting sholat dan penting berjamaah. Karena contohnya dari Nabi, tidak pernah Nabi sholat sendirian. Nabi sholat sendirian kapan? Ketika Nabi sakit wafat. Beberapa hari semenjak Nabi wafat, Nabi sakit kan, sehingga dipapa oleh dua orang sampai ke masjid. Nabi makmum, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Kemudian setelah itu Nabi sakit, tak lagi dipapa. Nabi sakit betul, pingsan, sakit pingsan. Sehingga beberapa sholat Nabi tidak ikut berjamaah. Tidak ikut berjamaah karena apa? Uzur. Selain itu, Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah. Bahkan dalam perang sekalipun tetap sholat berjamaah. Nah, kita perang apa? Perang, Pak? Ya. Maka berjamaah itu penting. Jamaah itu penting. Nanti kalau berjamaah nanti ada bab sendiri, Pak, yang bab sendiri tentang sholat berjamaah. Sedikit tambahan, begitu pentingnya berjamaah sehingga di zihin, di pikiran para sahabat, mungkin bagi mereka, masuk akal oleh mereka kalau orang kafir ikut jamaah. Kalau orang non-muslim ikut berjamaah mungkin. Tapi tak masuk akal oleh mereka, di luar otak mereka, kalau orang muslim tak berjamaah. Paham, Pak? Masuk akal mereka kalau orang kafir ikut jamaah mungkin. Tapi enggak masuk akal oleh mereka ada orang muslim tapi tak berjamaah. Ya Allah. Belakang mereka. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik di zaman Nabi ikut Isya dan subuh jamaah. Isya dan subuh itu walaupun tak nampak oleh orang siapa kanan kirinya, tak bisa di absen, tak tahu Nabi siapa yang tak datang sholat, itu masih mereka sholat Isya dan subuh jamaah. Berat bagi mereka, yang berat, tapi masih melaksanakan sholat Isya subuh berjamaah. Apalagi sholat yang nampak, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib yang nampak, orang, oh ini datang, itu sholat berjamaah semua orang. Ya. Ada suatu hari Nabi habis sholat, Nabi lihat satu orang aneh. Pertama kali Nabi lihat tuh, dia panggil dia, sini. Kamu dari mana? Saya dari Pak jauh. Kesini untuk apa? Kesini untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Berarti kamu tadi sholat belum Islam? Belum Islam katanya. Aku datang ke masjid dengan orang nunduk tuh, aku ikut nunduk juga. Belum Islam. Maka Nabi iklankan, ini lihat. Suasana di Madinah Munawwarah, seluruh penduduk Madinah ikut sholat berjamaah sehingga tersuasana. Orang kafir pun ikut berjamaah. Orang kafir pun ikut berjamaah, kan tersuasana. Tapi zaman kita sekarang, jangan orang kafir. Masuk akal kita kalau orang Islam tak berjamaah, masuk akalnya. Tapi tak masuk akal kalau orang kafir ikut jamaah, tak masuk akal. Terbalik kan? Di zaman sahabat masuk akal mereka kalau orang kafir ikut berjamaah, tapi tak masuk akal mereka kalau orang Islam tak berjamaah. Sekarang Masya Allah, semoga Allah kembalikan zaman itu, Pak, ya. Jadi sholat mesti berjamaah, walaupun hukum berjamaah para a'imah berbeda pendapat hukum berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu ain
Seperti mazhab Hambali itu fardu ain. Tetapi kalau sholat sendirian sah. Sholat sendirian sah. Ada yang mengatakan syarat. Apa syarat? Wajib berjamaah. Kalau tak berjamaah tidak sah sholatnya. Kalau mazhab Hambali masih sah sholatnya, tapi berdosa. Ini yang keempat pendapat Al-Zahiriyah Ibnu Hazm mengatakan wajib berjamaah dan syarat sholat. Sebagaimana sholat kalau nggak wudu sah nggak? Sholat kalau nggak wudu sah nggak? Nggak sah kan? Wudu adalah syarat sholat, maka berjamaah adalah syarat sholat. Itu menurut mazhab Ibnu Hazm. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul, satu fardu kifayah, yang kedua sunnah muakkad. Tapi yang lebih dikuatkan fardu kifayahnya, fardu kifayah. Masya Allah. Dan Nabi SAW salat subuh bighalas, masih gelap. Ada dua waktu salat ya subuh nih, ghalas, isfar. Ghalas waktu gelap, waktu seorang belum tahu siapa sekitarnya. Kalau kita banyak lampu sudah ya, sudah tahu lah walaupun gelap. Tapi kalau lampu mati semua, tak ada asap cahaya, tak ada korek api, tak ada senter, maka gelap betul, ghalas ya. Jadi waktu subuh masuk waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq. Nah, sunnahnya, afdalnya dikerjakan sholat subuh itu di waktu gelap. Artinya apa? Terbitnya fajar shadiq langsung sholat. Itu waktu afdal. Dalam tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnah afdalnya sholat subuh dikerjakan pada waktu ghalas, pada waktu gelap. Tapi waktu Hanafi mengatakan afdalnya, lebih utama sholat subuh itu dikerjakan pada waktu terang. Nih sekarang nih terang. Ya, dan nampak putih-putih itu terang. Nah, waktu subuh habis nggak nih? Hah? Udah habis. Nah, tadi jam 5.45 tadi itu waktu terang. Ya, waktu subuh afdal. Jadi kalau di Pakistan sholat subuh itu habis salam sudah isyraq. Habis salam dikit-dikit udah isyraq. Mudah nunggu isyraq itu. Karena apa? Karena waktu afdal bagi mereka sholat subuh dikerjakan waktu isfar, pada waktu terang. Nanti ada hadis nanti. Ya. Jadi waktu masuk lain, waktu afdal lain. Waktu masuk lain, waktu afdal untuk sholat lain. Paham Pak ya? Insyaallah. Maka Nabi sholat subuh ketika fajar terbelah. Fajar ada dua macam. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar kazib, fajar bohong namanya. Fajar arah putih yang memancar vertikal, memanjang dia. Ya kalau kita lihat waktu subuh ada arah putih yang memanjang. Itu fajar kazib, fajar bohong. Belum masuk waktu subuh. Fajar shadiq subuh kapan? Ketika fajar warna putih di ufuk tadi melebar horizontal, itu waktu subuh masuk. Jadi ketika Nabi melihat matahari fajar telah terpecah baru Nabi sholat subuh. Itu artinya fajar shadiq. Fajar ketika fajar telah melebar, telah berbentuk horizontalnya. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Sedangkan manusia tidak mengenal satu sama lain saking gelapnya. Itu sunnah dan afdolnya salat subuh waktu ghalas. Dalam mazhab Syafi'i waktu ghalas, waktu gelap. An Rafi' ibn Khudayj radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru
Mawaki An-Nabli muttafaqun alaih. Dari Rafi bin Khadij, kami salat maghrib bersama Nabi, Setelah salat maghrib, seseorang kami masih bisa melihat tempat anak panahnya. Di mana ujung anak panah tadi menancap masih nampak melihat. Artinya apa? Salat maghrib cepat. Salat maghrib cepat. Waktu maghrib masuk, langsung salat maghrib. Artinya belum gelap. Setelah salat maghrib selesai, orang masih dapat melihat anak panahnya. Ya, berarti belum gelap. Maka di maghrib sunnah disegerakan. Dalam empat mazhab ini sunnah afdolnya disegerakan waktu maghrib. Azan, maka Imam Syafi'i mengatakan ada satu qaul, ya cukup untuk sholat 5 rakaat. Sholat 3 rakaat sholat maghribnya dan 2 rakaat sholat ba'da maghribnya. Ya. Itu sholat sunat sholat maghrib. Apa hukum sholat sebelum maghrib? Hukum sholat sebelum maghrib dalam mazhab Syafi'i sunnah. Sholat sunat sebelum maghrib dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah ghair muakkad. Yang boleh, yang enggak boleh. Nah, tapi sahabat-sahabat Nabi itu menunggu Nabi datang. Nabi datang kan jadi imam. Menunggu Nabi datang, maka sahabat Nabi sholat mengajar tiang-tiang. Ada tiang masjid, dia sholat di situ. Menunggu Nabi datang. Nabi melihatnya, Nabi diam saja. Ini menunjukkan sunnah takriri Nabi, ketetapan Nabi SAW. Ada juga Nabi SAW qaulnya sallu qabla al-maghrib, sembahyang kamu sebelum maghrib. Tapi jangan lama-lama. Kalau kita mau buat sholat sunnah sebelum maghrib, maka antara azan dan qomat 5 menit saja jeda. Setelah azan 5 menit baru qomat. Ya. Itu apa fungsinya? Untuk memberikan kesempatan yang belum siap untuk datang ke masjid, dan yang puasa untuk berbuka. Kita ni takut sholat di masjid, kenapa? Karena lepas bukunya. Sehingga yang penting ditinggalkan, yang enggak penting dibuat. Yang enggak penting makan, buka makan itu enggak penting. Yang penting kan minum yang penting kan, batalkan puasa. Yang penting sholat maghrib berjamaah, penting itu ditinggalkan ya, mendahulukan yang enggak penting. Aku makan dulu nanti sholat maghrib dewan. Nah ya, itu terbalik kita Pak ya, Kenapa? Karena orang masjid pun tak mau nunggu. Kalau langsung qomat setelah maghrib itu buruknya itu orang-orang yang puasa enggak mau masjid. Ya, maka khususnya Senin, hari Kamis, 2 hari ini, Senin dan Kamis, bagusnya di jarak 5 menit. Antara azan dan qomat jarak 5 menit. Memberikan waktu untuk orang yang berbuka untuk berbuka. Ya. Aisyah radhiyallahu anha qalat i'tama an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya hatta dhahaba 'amatul lail thumma kharaja wa shalla wa qala inna la waqtaha laula an syaqala ummati. Nabi kata Ibu Aisyah satu malam, sangat malam salat isyanya, sangat malam sekali, nunggu malam betul, sehingga sebagian besar malam telah habis, telah hilang. Ya, artinya apa? Salat isya jamaahnya diakhirkan sehingga sebagian malam telah lewat. Kemudian Nabi keluar, Nabi salat isya berjamaah. Dan Nabi mengatakan innahu la waqtuha, inilah waktu isya itu. Inilah waktu isya yang afdal itu ini. Bukan di awal waktu, tapi inilah waktu isya yang afdal. Laula an syuqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan mengakhirkan isya. Aku akan akhirkan isya ini kalau tidak takut memberatkan umatku.
Masya Allah ya. Tapi karena berkat umatnya maka Nabi terkadang mendahulukan Isya di awal waktu. Jadi sudah tahu ya, 3 sholat ya. Waktu subuh masuk ketika terbitnya fajar. Waktu afdal sholat subuh ketika afdalnya ketika gelap, Dalam Abu Hanifah ketika terang. Tuh, waktu yang masuk, waktu afdal. Kemudian waktu asar masuk. Asar masuk ketika kapan? Ketika bayang-bayang satu benda 2 kali lipat dari bendanya masuk. Afdalnya asar, afdalnya ketika awal waktu. Ketika masuk waktu asar, sholat asar. Itu afdalnya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan waktu asar afdalnya ketika matahari telah menguning. Ketika matahari telah menguning. Kemudian waktu maghrib masuk. Maghrib masuk kapan, Pak? Maghrib masuk ketika matahari tenggelam. Waktu afdal salat maghrib di awal waktu. Itu 4 mazhab sepakat. Maghrib sunnah di awal waktu. Nah, waktu Isya masuk sudah tadi ya. Ketika tenggelam syafaq merah. Waktu afdal Isya di akhir. Sepertiga malam lewat dari sepertiga malam. Kalau Isya'nya malam kita bagi dari jam 8 ke jam 4 berapa tuh? 8 jam ya. Jam 8 ke jam 4 subuh. 8 jam bagi 3. Berarti 2,5 jam lah, kurang lebih 2,5 jam itu. Nah, setelah 2,5 jam, jam 8, jam 10 lewat 15 baru Isya, waktu afdalnya. Waktu afdal Isya jam setelah lewat sepertiga malam. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza ishtadda al-harru fa'bridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Ini salat zuhur. Nabi bersabda, apabila panas terik, sangat panas, maka tunggulah waktu dingin untuk sholat. Karena yang panas itu daripada asap api neraka. Apa maknanya? Nabi memerintahkan kita untuk sholat zuhur waktu dingin. Matahari tegak itu panas kan? Awal sholat zuhur masuk, panas betul. Maka tunggu sedingin. Abridu bisolah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, afdalnya waktu zuhur di awal waktu. Kamu waktu zuhur masuk? Ketika matahari zawal ya, lewat dikit dari bayangan kita, maka waktu zuhur. Afdal masuk waktu sholat langsung. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan sholat zuhur itu afdal dilaksanakan ketika dingin. Nah, kalau di Pakistan kami sholat zuhur jam 1:30. Ya, maksudnya jam 12. Jam 1:30-nya baru sholat zuhurnya. Karena apa? Waktu afdalnya menurut Hanafi waktu dingin. Ya, sudah agak dingin. Apa ngukurnya? Ngukurnya itu di padang pasir tuh ada batu kerikil. Nah, batu kerikil itu diinjak oleh anak unta, nggak kesakitan, dia nggak kemalasan, dia itu dingin. Kalau anak unta menginjak batu kerikil tadi terus kaki ngangkat, itu panas tuh. Nah, itu Pak ya. Batu kerikil di padang pasir tuh diinjak oleh anak unta, kalau kepanasan kakinya itu panas. Kalau diinjak oleh anak unta, biasa aja dia, itu dingin tuh. Itu dingin. Itu perbedaan kita dengan Hanafi ya. Waktu afdal salat, waktu masuknya sama, tapi waktu afdalnya berbeda. An Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bil subhi fa inna a'zamu li ujurikum.
Nah, ini dari Imam Abu Hanifah Hanafi. Nabi mengatakan subuh-subuhlah, terang-teranglah waktu sholat subuh. Berterang-teranglah kalian ketika sholat subuh. Ya, disuruh sholat subuh waktu terang. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Ini mata Hanafi. Sholat subuh disuruh waktu isfar. Isfar artinya waktu terang. Kalau Ahmad Syafi'i, sholat subuh waktu walas. Waktu walas itu gelap. Nah, ini hadis ini menurut mata Hanafi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adraka min as-subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu fa adraka as-subha ma adraka raq'atan min al-'asri qabla an taghriba asy-syamsu fa adraka as-asra. Nah, ini tentang salat ya. Barang siapa kata Nabi, barang siapa mendapati satu rakaat sebelum matahari terbit subuh, kita tertidur, bangun-bangun akhir waktu. Barang siapa yang sholat satu rakaat sebelum matahari terbit, maka sungguh dia mendapatkan sholat subuh. Sholat subuhnya adaan. Kalau kurang serakaat kurang di dalam waktu, selebihnya di luar waktu, maka sholat subuhnya di qadaan. Jadi sholat subuh kan berapa rakaat? 2 rakaat kan. Satu rakaat dalam waktu, satu rakaat di luar waktu, maka masih disebut adaan. Kalau kurang serakaat dalam waktu serakaat kurang di luar waktu lebih dari serakaat, maka disebut qadaan. Apa adaan? Apa arti adaan? Salat pada waktunya adaan. Kalau qadaan, salat di luar waktunya. Salat di luar waktu namanya qadaan. Barang siapa yang mendapati sholat asar sebelum matahari tenggelam satu rakaat, maka sungguh dia mendapati sholat asar. Apa? Adaan. Satu rakaat dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu, masih disebut adaan. Itu ya. Tapi satu rakaat kurang dalam waktu, maka qadaan. Itu. Jadi untuk orang-orang yang sibuk-sibuk ya, sehingga diakhirkan sholat subuh atau sholat asarnya, batasannya mendapat satu rakaat dalam waktu, maka itu sholat adaan. Kurang satu rakaat, maka itu sholat disebut qadaan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, panjang ini Pak ya, tidak apa kita habiskan ya. La salata ba'da subhi hatta tatul asyams. Tidak ada salat subuh sampai terbitnya matahari. Tidak ada salat subuh sampai terbitnya matahari. Artinya apa? Tidak ada salat setelah salat subuh. Salat subuh kita ada salat ba'diyah. Tak boleh salat. Tidak ada salat, arti tidak boleh salat. Haram hukumnya sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka waktu ini haram sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari, setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Maka 2 sholat ini tidak ada sholat ba'diyah. Ada sholat ba'diyah subuh. Sholat sunnah ba'diyah subuh dah, ba'diyah asar dah, tak ada. Kenapa? Haram hukumnya. Haram hukumnya sholat setelah subuh sampai terbit matahari, dan haram hukumnya sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Ada 3 saat, 3 waktu yang Nabi SAW melarang kami untuk sholat. 3 waktu yang Nabi melarang kami untuk sholat, dan Nabi melarang kami untuk menguburkan orang mati. 3 waktu ini hindari sholat, hindari dari mengubur orang mati, mayit. Apa itu? Ketika terbitnya matahari. Jadi setelah subuh sampai terbitnya matahari, sampai matahari naik, baru boleh sholat atau boleh mengubur mayat. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat tegak di atas kepala. Matahari tegak di atas kepala sampai tergelincir. Itu haram hukumnya. Waktu istiwa, waktu tepat di kepala, haram hukum sholat sekitar 5 menit atau 10 menit sebelum waktu zuhur.
Nah, itu usahakan tidak sholat dan tidak mengumpulkan orang mati. Yang ketiga, setelah waktu asar sampai tenggelam matahari. Hina tatadhayyaf, ya, sampai ketika matahari sempit, artinya apa? Sudah mulai turun yang tenggelam sampai tenggelam matahari. Itu waktunya haram untuk sholat. Maka 3 waktu ini tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan mayit. Ada non-riwayat kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu diperbolehkan dalam mazhab Hambali untuk sholat Jumat sebelum waktu zawal. Zuhur, apa maksudnya? Zawal. Boleh untuk sholat Jumat, azan Jumat tadi boleh dilaksanakan mazhab Hambali sebelum zawal. Sebelum itu zawal. Itu pengecualian. Untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat itu diperbolehkan waktu istiwa. Waktu istiwa itu. Tapi dalam mazhab Hambali saja. Hambali saja. Syafi'i tetap nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tetap waktu zuhur sama dengan waktu Jumat. Apa tuh? Dari zawal. Sebelum zawal tidak boleh sholat. Dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wa ya Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang untuk tawaf di rumah, di Ka'bah ini, dan sholat waktu apapun dia mau dari malam atau siang hari. Janganlah kalian melarang orang untuk tawaf atau sholat kapanpun dia mau, siang atau malam." Artinya apa? Untuk sholat di Masjidil Haram, khusus Masjidil Haram, itu boleh kapanpun. Walaupun sholat sunat. Untuk Masjidil Haram, itu kehormatannya lebih tinggi dari kehormatan waktu. Kehormatan Masjidil Haram lebih mulia dari kehormatan waktu. Waktu matahari terbit, kita di dalam sholat waktunya. Tapi kehormatan tempat lebih mulia. Kita demi menghormati Masjidil Haram boleh sholat. Boleh sholat waktu terbitnya matahari. Itu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kehormatan tempat lebih tinggi dari kehormatan waktu. Paham insyaallah? Tapi dalam mazhab Hanafi, ya, terbalik. Kehormatan waktu lebih tinggi dari kehormatan tempat. Sehingga dalam mazhab Hanafi, walaupun di Masjidil Haram, sholat haram setelah subuh. Nah, tapi 3 mazhab lain mengatakan sholat di Masjidil Haram kapanpun boleh. Setelah subuh boleh, setelah asar boleh, kapanpun boleh. Ini hadisnya. Jangan kalian larang seorang hamba Allah untuk sholat kapanpun di Masjidil Haram ini. Nanti pembahasan panjang pembahasan usul fikih lagi, ya. Am khas bin wajid am wajid khas itu sama usul fikih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan asy-syafaqu al-humrah. Nabi mengatakan syafaq itu adalah syafaq merah. Syafaq itu adalah syafaq merah. Nah, ini menurut jumhur syafaq itu syafaq merah. Kata Hanafi syafaq itu adalah al-bayad, putih. Tapi jumhur ulama mengatakan syafaq itu adalah syafaq merah. Jadi habisnya maghrib dari tenggelamnya matahari sampai tenggelam syafaq merah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi bersabda al-fajru fajran. Fajar itu ada 2 fajar. Fajrun yahrumu ta'am wa yatahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat, artinya fajar itu subuh. Fajar shadiq. Fajar shadiq. Haram makan bagi yang berpuasa. Haram makan bagi yang berpuasa. Halal salat subuh, artinya sudah masuk subuh. Ya. Wa fajrun tahrumu fi shalah ay salatu subhi wa yahillu fi ta'am. Ada fajar yang mengharamkan salat dan menghalalkan makan. Mengharamkan salat, artinya fajar sudah terbit tapi salat fajar salat subuh belum boleh, belum halal. Karena apa?
fajar kadzib. Fajar kadzib. Ya. Salat haram, puasa makan halal. Jadi ketika fajar kadzib masih boleh makan. Apa di Indonesia ini batasannya? Kapan kita masih boleh makan? Kawan? Waktu subuh. Azan subuh itu pas berhenti makan. Waktu imsak 10 menit sebelum subuh itu waktu hati-hati. Waktu hati-hati masih boleh makan. Masih boleh makan. Silakan makan. Ya, tapi hati-hati jangan kelewatan. Ya. Ulama kita di Indonesia ini memberikan kehati-hatian di waktu imsak. Intinya apa? Makan masih sah, masih boleh. Puasa belum lagi. Puasa bermulai dari terbitnya fajar, shadiq. Nah, ya. Fajar dari dua ini ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq adalah menghalalkan salat, mengharamkan puasa, ya. Mengharamkan makan. Fajar shadiq haram makan dan puasa salat boleh. Fajar kadzib, fajar bohong, salat haram. Puasa makan boleh. Nah, tuh kata Nabi. Dia kata Nabi, ciri-ciri fajar shadiq adalah dia mustatilan, dia pergi dengan mengembang cahaya putih mengembang di ufuk itu. Kalau fajar kadzib seperti ekor serigala memanjang seperti ekor serigala. Itu fajar kadzib. Antara fajar kadzib dan fajar shadiq ini enggak lama, enggak paling 20 menit 30 menit cuman. Ya, tergantung daerahnya. Ya. Pertama fajar kadzib dulu yang muncul, fajar kadzib, baru fajar shadiq. Selalu itu, tak pernah fajar shadiq dulu, fajar kadzib dulu baru fajar shadiq. Kemudian Nabi bersabda, afdhalul a'mal as-shalah fi awal waqtiha. Amal yang paling afdal, yang paling utama adalah salat pada waktunya, salat pada awal waktunya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Nabi mengatakan salat yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Maka salat subuh waktu gelap, salat zuhur waktu pas masuk salat, waktu asar pas masuk salat, waktu maghrib pas masuk salat, waktu isya. Nah, ini lain sedikit. Waktu afdalnya ketika sepertiga malam lewat. Sepertiga malam udah lewat baru isya. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala awal waqtil ridwanullah. Waktu adalah keridhaan Allah, wa awsatu rahmatullah, pertengahan waktu rahmat Allah, dan akhirnya adalah pengampunan Allah. Jadi salat itu ada 3 waktu. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Kalau kita salat di awal waktu dapat ridwanullah, keridhaan Allah. Tengah-tengah waktu dapat maghfiratu rahmatullah, dapat rahmat Allah. Di akhir waktu dapat pengampunan Allah. Allah ampunin. Cukup enggak dosa? Cukup enggak berdosa? Kenapa? Allah ampunin. Kalau lewat waktu dosa. Karena kamu ini sholat di akhir waktu, sholat asar jam 5:30, ya 5:30 sholat asar, cukup Allah ampunin. Ya, aku ampunin. Kalau mau dapat ridha Allah, sholat awal waktu. Maka kita sholat untuk apa sholat nih? Kita sholat untuk apa? Untuk dapat ridha Allah, untuk dapat ampunan Allah. Kalau untuk keridhaan Allah, awal waktu. Dapat ampunan Allah, cukup ampunan Allah. Allah nggak siksa kamu. Allah nggak siksa kamu. Kenapa? Masih sholat. Tapi sebentar lagi, kalau kamu akhirkan asar ini sampai tenggelam matahari, kamu dapat siksaan Allah, dapat murka Allah SWT. Masya Allah. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Nah nih, setelah sholat sunat fajar, setelah sholat sunat fajar, tidak ada sholat lain kecuali sholat subuh. Paham Pak? Kita kan sholat sunat subuh 2 rakaat. Habis itu sholat subuh 2 rakaat. Subuh itu kita 4 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh sholat sunat dan 2 rakaat sholat subuh. Nah, antara sholat sunat qabla subuh dan sholat fajar itu tidak ada sholat lain. Tidak ada sholat lain. Maka kalau orang ingin sholat tambah sholat sholat tahiyatul masjid kah, apa tambah sholat istikharah kah, sholat hajat kah, banyak orang yang sholatnya sholat sunat 2 rakaat, tengoknya belum qomat tambah lagi 2 rakaat, belum qomat tambah lagi 2 rakaat, banyak sholatnya. Tidak boleh setelah sholat sunat fajar sholat sunat lain kecuali sholat fajar itu. Jadi kalau ingin menambah sholat, tambahannya dibuat di awal ya, terakhir sholat sunat fajar baru sholat subuh. Itu Pak ya. Makruh hukumnya. Ulama mengatakan makruh hukumnya sholat sunat apapun setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, antara sholat subuh dengan sholat subuh itu diselingi dengan sholat sunat, makruh hukumnya. Jadi kalau mau sholat sunat tambahan, laksanakan sebelum sholat sunat subuh. Atau bagusnya lagi, laksanakan pada waktu tahajud. Pada waktu tahajud sebelum subuh. Bagus lagi. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra dakhala baiti." Nabi sholat asar di masjid. Kemudian masuk rumah saya, Ummi Salamah, istri Nabi, dan Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Maka aku tanya, "Ya Rasulullah, sholat apa ini? Engkau telah mengatakan sholat setelah asar haram. Ya, tak boleh sampai tenggelam matahari. Tapi aku lihat sholat setelah asar." Maka Nabi mengatakan, "Sughiltu an raka'atain ba'da dhuhri wa shalaituhuma al-an, faqultu faraqdihima idza fatata qala la." Nabi mengatakan, tadi setelah sholat zuhur aku ingin sholat. Ya, ingin sholat. Tapi ada orang-orang yang datang untuk bertanya, bertamu, sehingga aku sibuk melayani mereka, sehingga masuk waktu asar. Maka aku mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sholat sunnah ba'diyah zuhur. Waktu ini. Waktu sholat asar ini. Boleh nggak Pak? Apakah kami mengqadhanya apabila telah lewat ya Rasulullah? Apakah kami juga boleh mengqadhanya apabila terlewat? Maka Nabi mengatakan, la, tidak. Nah, ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, sholat sunat yang istiqomah kita buat, maka sunnah juga mengqadhanya. Sholat sunnah yang istiqomah kita buat, maka sunnah juga mengqadhanya apabila terlewat. Misalnya kita istiqomah sholat duha, istiqomah. Satu hari kita sakit sehingga waktu zuhur masuk. Artinya sholat duha belum sholat duha sehingga waktu zuhur masuk. Maka sunnah kita mengqadha setelah zuhur sholat duha. Walaupun bukan pada waktunya. Sunnah kita mengqadhanya apa? Malam hari kita tahajud terus. Satu malam kita kecapean atau sakit sehingga tak terbangun. Maka setelah subuh kita sunnah mengqadha salat tahajudnya. Ya, itu dalam Syafi'i. Kalau seandainya salat sunnah tadi rutin kita telah kita biasa melaksanakannya, sunnah juga mengqadhanya. Ya. Nah, kalau kita terbiasa sholat sunat setelah zuhur,
Sehingga satu hari kita nggak ada waktu, sibuk dengan tamu, sibuk dengan pekerjaan, sehingga ada waktu untuk melaksanakannya. Waktu asar masuk, maka setelah sholat asar sunnah juga mengqadanya. Itu. Nah, kalau kita terbiasa sholat sunat sebelum subuh, satu malam kita telah bangun terlambat, datang ke masjid, imam sudah sholat. Kita belum sholat qabliyah subuh. Maka sunnah mengqadanya setelah subuh. Tapi kita aneh kan, apa sholat subuh? Kalau kita sholat subuh, kata orang, bapak ini apa sholat setelah subuh? Ya, kalau yang tahu berarti dia mengqadha sholat sunat qabliyah subuh walaupun dikerjakan setelah subuh. Ya. Jadi amalan yang sunnah, yang istiqomah kita laksanakan, sunnah juga kita jaga. Sunnah juga kita jaga, kita qadha. Salat yang ditinggalkan wajib diqadha. Laki perempuan salat ditinggalkan wajib diqadha. Baik meninggalkannya karena uzur atau meninggalkannya tanpa uzur, malas. Ya, salat ditinggalkan karena uzur atau tanpa uzur wajib diqadha menurut 4 mazhab. Kecuali mazhab Salafi. Ulama Salafi mengatakan salat yang ditinggalkan karena uzur wajib diqadha, tapi yang ditinggalkan karena malas, karena lama iman, tak wajib diqadha. Tapi Imam Mazhab mengatakan salat ditinggalkan baik karena uzur atau karena tak uzur wajib diqadha. Paham soalnya Pak ya? Kalau kita tidak salat selama 10 tahun, wajib mengqadha salat selama 10 tahun. Itu hukumnya. Wajib mengqadha selama 10 tahun. Tak salat selama 30 tahun. 30 tahun enggak salat, wajib mengqadha salat selama 30 tahun. Kemudian masalah salat malam, pertengahan malam. Malam itu dihitung dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Tenggelam matahari misalnya jam 6. Terbit matahari jam 6 pagi. Jam 6 ke jam 6 adalah 12. Berarti sepertiga malam bagi 3 12. 6, 7, 8, 9, 10. 6 sampai 10 sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua 11, 12, 13, 14. 1, 2. Itu sepertiga malam kedua. Sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai jam 6. Itu. Kalau pertengahan malam berarti bagi 2. 6 jam. Berarti jam 12 ke bawah sepertiga awal, 12 ke atas sepertiga setengah akhir. Boleh. Kalau kita sudah sholat sunat subuh sebelum ke masjid, di rumah sholat sunat subuh, sampai di masjid orang belum sholat, daripada nunggu-nunggu aku sholat aja di masjid, boleh sholat tahiyatul masjid, bukan sunnah. Tahiyatul masjid ini disunahkan setiap kali masuk masjid. Setiap kali masuk masjid, walaupun kita masuk masjid waktu diharamkan. Setelah sholat subuh nih kan, setelah sholat subuh Bapak sholat subuh di masjid lain, pergi ke sini untuk taklim setelah subuh, itu Bapak disunahkan masjid. Disunahkan Bapak tahiyatul masjid dulu. Sebelum dalam taklim ini disunahkan tahiyatul masjid dulu. Bagi yang datang dari luar. Insyaallah. Tahiyatul masjid disunahkan setiap saat masuk masjid. Walaupun masuk masjidnya waktu setelah asar, setelah haram. Ya, setelah asar kita sholat asar di masjid lain, atau masjid yang kedua gitu. Setelah asar, maka sunnah tahiyatul masjid. Semoga Allah memberikan pada pengajian kita hari ini keberkahan dan kekuatan untuk mengamalkan kita ketahui. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم احفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وأيماننا وأسمائنا من كل أرجلنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوءة الأعداء. اللهم الطب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير أجمعين. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم بارك لنا، اللهم اغفر لنا واختر لنا، اللهم اغفر لنا واختر لنا، اللهم اغفر لنا واختر لنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، توفنا غير مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وبركاته.